Halo guys, welcome back. Kali ini aku bakal bacain paranormal experience lagi. Are you ready? It's story time. The Dormitory. Namaku Sheila. Aku dibesarkan di keluarga yang percaya sains dan logika. Makhluk mistis. Tentu saja aku tidak percaya. Bahkan rumah keluarga kami, pemilik sebelumnya telah meninggal karena bunuh diri. Tapi orang tuaku tidak mengambil pusing akan hal itu. Kami pun tidak pernah mengalami kejadian mistis selama 10 tahun tinggal. Tahun ini aku masuk SMA. Aku pergi ke sekolah asrama yang terletak di kota. Meski berat karena jauh dari rumah dan keluarga, aku harus pergi untuk menimba ilmu. Selama 3 bulan tinggal di asrama, aku sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kawanku pun banyak di sana. Mereka ramah dan saling membantu. Banyak kawanku yang bilang kalau di asrama banyak hantu. Di kamar mandi belakang, di jemuran, di gudang, dan banyak lagi. Sedangkan aku yang mendengarnya hanya diam, tak menanggapi. Mungkin mereka hanya berhalusinasi, pikirku, sampai ketika bulan keempat selama tinggal di asrama. Pengurus memutuskan untuk memindahkan kamar para siswi. Kamarku pindah di samping musola di lantai 2. Aku suka suasana kamar ini. Suasananya sejuk, ada pohon mangga yang menjulang tinggi di depan. Pada suatu hari, aku ingat hari itu hari Kamis pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar cuci di bawah. Aku terbangun dari tidur karena teringat cucian bajuku hari ini sangat banyak karena tak sempat mencuci di sore hari. Suasana asrama saat itu sepi, tak ada orang sama sekali karena semuanya pergi tidur. Aku pun mencuci sampai tengah malam. Biasanya setiap tengah malam ada petugas piket untuk bersih-bersih. Tapi entah mengapa hari ini mereka tidak datang. Aku langsung menjemur baju saat itu untuk menghindari bau tak sedap jika terlalu lama didiamkan. Tempat menjemur berada di lantai 2. Jemuran saat itu sangat gelap karena belum dipasang lampu. Hanya terang sedikit dari cahaya bulan. Entah mengapa aku merasakan sedikit merinding. Mungkin karena angin malam yang dingin dari luar dan suasana yang saat itu membuatku sedikit takut. Aku iseng untuk menengadah ke arah jemuran dari bawah. Betapa kagetnya aku melihat seorang perempuan cantik berwajah pucat putih tinggi. Rambutnya panjang sampai ke siku, berpakaian gaun satin merah yang sangat terang. Menghadap ke arahku dari atas. Memperlihatkan wajahnya yang sedang tersenyum lebar mengerikan. Ia terus tersenyum ke arahku. Aku pun hanya diam. Aku mengumpulkan keberanian dan lari menuju kamar, meninggalkan ember cucianku di sana. Berhari-hari aku memikirkan si wanita dengan gaun merah berambut panjang. Aku menceritakannya kepada temanku karena aku merasa sedang berhalusinasi. Tapi semakin dipikirkan, aku semakin takut sendiri. Dahlia. Nama itu terlintas di pikiranku. Saat itu, salah satu temanku pernah bercerita bahwa ada makhluk halus yang menunggu jemuran asrama. Konon, Dahlia adalah seorang gadis Belanda yang ditawan Jepang lalu dibunuh di hutan. Ia berpakaian merah dan sangat cantik. Maka benar yang aku lihat di malam itu adalah Dahlia. Setelah kejadian itu, aku sering melihat makhluk halus di sekitarku, mulai dari yang berwajah putih pucat hingga berwajah hancur. Saat itu aku pernah melihat sosok gadis berjilbab di depan gedung sekolah. Terlihat seperti siswi biasa, namun saat menengok ternyata wajahnya rata. Aku sering sekali pingsan tanpa sebab setelah kejadian tersebut. Aku lelah menjalani semua ini. Mengapa mereka selalu menampakkan diri kepadaku?
Apa salahku? Orang tuaku memutuskan untuk membawaku pulang selama beberapa hari dengan alasan membawaku ke psikiater. Namun yang mereka lakukan justru tidak membantuku. Setelah kembali ke asrama, aku malah sering tidak sadarkan diri dan melakukan sesuatu yang aneh tanpa sadar. Apakah ini rasanya kerasukan? Badanku rasanya sangat panas saat mereka memasuki tubuhku. Rasanya sangat tidak nyaman. Setelah tersadar, badanku tiba-tiba terluka dan berdarah. Semua kegiatan yang biasanya aku lakukan dengan normal jadi berubah. Ketakutan setiap hari. Aku pernah berpikir untuk bunuh diri. Tapi teman-temanku selalu mendampingiku di saat aku sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saat itu bulan Ramadan berlangsung. Aku disibukkan dengan berbagai acara kepanitiaan. Kondisiku saat itu jauh lebih baik dari biasanya. Mereka yang menampakkan dirinya mulai jauh berkurang. Atau mungkin karena bulan Ramadan, iblis dan jin dibelenggu di neraka. Jadi mereka tidak bisa menampakkan dirinya kepadaku. Aku sangat sibuk berhari-hari karena mengurus banyak acara sambil berpuasa. Akhirnya aku pun tumbang. Asmaku kambuh. Aku istirahat sendirian di kamar saat ini. Karena semua siswi berada di aula umum untuk pengajian rutin. Pintu kamar dikunci dari depan agar tidak terjadi kehilangan uang atau barang. Aku bangun dari kasur karena kelelahan berbaring, menyandarkan kepalaku di dekat jendela, menikmati angin malam yang berhembus. Aku memfokuskan pandanganku ke arah pohon mangga di depan kamar. Tiba-tiba nampak sesosok perempuan yang kukenal, Dahlia. Ia berada di sana bersama seorang wanita lainnya. Seluruh tubuhku bergetar. Aku terpaku. Ia duduk di salah satu ranting pohon dan tersenyum memberikan ke arahku. Aku ingin berpaling dari mata jahat itu, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dahlia kali ini tak datang sendiri. Ia bersama seorang wanita berbaju penuh dengan darah, mulutnya terbuka sampai dagu. Dia juga duduk di salah satu ranting pohon mangga itu. Oh tidak, dia seperti tidak duduk di ranting itu. Lalu kemana kakinya? Aku sedikit berjinjit karena jendela menghalangi penglihatanku. Tuhan, ternyata kaki wanita itu sangat panjang hingga menapak ke tanah. Aku semakin bergetar dibuatnya.